Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah. Dan saya percaya ibadah hari ini pasti memberkati kita semua, amin saudara. Kita berdoa sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami semua. Terima kasih banyak Bapa, dimanapun kami berada. Kami mau beribadah kepadamu. Mari Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Urapi kami semua ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan menyertai kami dalam ibadah ini. Damai sejahtera sukacita yang daripadamu. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini kami anak-anakmu, umatmu, kami siap beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap beribadah sama-sama katakan, amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan kami penyembah-penyembah yang benar.
Terima kasih Tuhan saat kami membuka mata kami. Kami kagum Tuhan. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu selalu ada pada kami. Terima kasih banyak Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau amat baik Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Terima kasih Yesus. Bawa kami untuk lebih mengenal Engkau lagi ya Tuhan. Bawa kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Bawa kami Tuhan jadi penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Yesus Tuhan. Ora la basyakara la bayara labo. Ini kami Tuhan, kerinduan kami lebih mengenal-Mu. Ora la basyata kanara laba. Mari Bapak Ibu saya ajak, mari kita sembah Tuhan. Kita bersyukur kepadamu Tuhan. Perbuatan-Mu yang besar ajaib dalam hidup kami. Kasih setia-Mu menyertai kami ya Tuhan. Saat kami membuka mata kami ya Tuhan, oh kami kagum akan Engkau Yesus. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan, kami sembah. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau. Kami memuji menyembah Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi mengenal Engkau. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasya karalabalaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kami bersyukur sebab Engkau baik. Bawa kami terus di hadirat-Mu untuk menikmati anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu. Kami rindu untuk memuji. Kami rindu untuk menaikkan penyembahan. Kami rindu untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami rindu berkata bahwa Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau kekuatan kami. Engkau mazmur kami Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Hati kami tetap percaya kepada-Mu. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Sebab Dia kekuatan kami. Kekuatan kita semua. Amin saudara. Mazmur dan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya. Hati kami tetap percaya kepada-Mu. Sebab Engkau kekuatan kami. Engkau mazmur kami Tuhan. Pujian kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa, Kau ajaib. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin saudara. Haleluya. Mari musik memuji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi katakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin saudara. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya.
buat Bapak, Ibu, dan saya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya, kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya, bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus, atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya.
pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya kasih setia Tuhan selama-lamanya buat kami semua. Engkau sungguh baik, amat baik ya Tuhan. Bawa kami terus ya Tuhan. Ralabasyaka di dalam hadirat-Mu. Menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Sebab Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Ralabasyaka takaralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ralabasyaka takaralaba. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Oh, ralaba syakaralaba. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami siapkan hati kami. Mari Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Berkati kami dengan kebenaran-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau kebenaran kami. Terima kasih banyak Bapa, pengurapan-Mu atas kami semua. Urapi kami ya Bapa, hamba-Mu bahkan kami semua ada dalam pengurapan yang daripada-Mu. Untuk lebih mengerti kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya sangat percaya ketika kita memuji, menyembah Tuhan, saudara, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Amin saudara, dimanapun Bapak Ibu dan saya menyembah Tuhan. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Nah mari Bapak Ibu, kita ada di tahun 2025, awal tahun, dengan tuntunan Tuhan, visi Tuhan. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Ada berapa banyak yang percaya bahwa saya pasti menuai? Haleluya. Nah Bapak Ibu, ada satu ayat yang saya rindu untuk kita sharing. Saya sharing hari ini dan saya percaya ini menjadi kekuatan buat kita, menjadi tuntunan buat kita ke depan. Untuk terus masuk di dalam tahun penuaian yang besar ini. Jiwa-jiwa penuaian berkat-berkat yang tertunda Tuhan akan sediakan buat Bapak Ibu dan saya.
Yang percaya katakan amin. Nah, kita baca di Mazmur pasal 105 ayat yang keempat. Haleluya. Mazmur 100 pasal 5 ayat yang keempat dikatakan di sana, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Cari Tuhan, cari kekuatannya, dan cari wajahnya selalu. Bapak Ibu, saya sangat percaya firman ini. Sama-sama kita katakan amin. Cari Tuhan, cari kekuatannya, dan cari wajahnya selalu. Selalu saudara, tidak henti-hentinya kita mencari wajah Tuhan. Tidak henti-hentinya kita mencari kekuatan Tuhan. Tidak henti-hentinya kita cari Tuhan. Di tahun 2025 tahun penuaian yang besar ini, mari kita maju terus, kita cari Tuhan. Amin saudara. Cari perkenanan Tuhan untuk kita mau menuai. Cari cara-cara Tuhan untuk Bapak, Ibu, dan saya menuai. Caranya apa? Untuk menuai satunya, cari Tuhan. Saudara, mari kita banyak di hadirat Tuhan. Cari Tuhan, cari kekuatan Tuhan. Untuk kita menuai hari-hari ini, saya percaya kalau Tuhan berikan kekuatan buat kita, pasti ada hal-hal yang luar biasa Tuhan sediakan buat kita. Amin saudara. Hal-hal yang belum pernah kita lihat. Hal-hal yang menurut kita tidak mungkin terjadi. Tapi percaya saudara, ketika Bapak, Ibu, dan saya terus mencari Tuhan. Doa, muji menyembah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Lakukan hal-hal yang Tuhan sudah sediakan. Lakukan hal-hal yang Tuhan sudah firmankan. Lakukan hal-hal yang Tuhan sudah janji buat kita semua. Saya percaya pasti Bapak, Ibu, dan saya mengalami mujizat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya mengalami penuaian. Mengalami berkat-berkat yang selama ini mungkin tertunda. Yang percaya katakan yes. Haleluya. Saudara, mari ambil waktu di awal tahun ini, awal bulan, awal tahun ini. Mari sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Karena orang yang cari Tuhan tidak pernah berkekurangan. Tuhan pasti kasih jalan keluar buat Bapak, Ibu, dan saya. Kalau kita cari Tuhan. Amin saudara. Itu yang paling sangat penting dalam hidup kita. Amin. Karena ada janji-janji Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, pasti kita akan ketemu dengan Tuhan. Berkenan Tuhan, berkenan ditemui. Nah kalau Tuhan kita sudah ketemu dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Pasti janjinya, pasti apa yang Tuhan rindukan buat kita, Tuhan kerjakan buat kita. Yang terpenting cari Tuhan. Amin saudara. Untuk masuk dalam penuaian yang besar di tahun 2025. Mari sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin saudara. Dan yang kedua, bukan saja cari Tuhan, cari kekuatan Tuhan. Kita cari Tuhan dan cari kekuatan Tuhan. Saudara, ada tindakan untuk kita cari Tuhan. Ada tindakan untuk kita cari kekuatan Tuhan. Tidak diam-diam saja saudara. Berusaha sungguh-sungguh. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh pasti kita akan ketemu Tuhan. Amin saudara. Cari Tuhan. Cari kekuatan Tuhan. Dan saya terlalu percaya. Kekuatan demi kekuatan Tuhan berikan buat kita. Untuk kita masuk mengalami penuaian. Haleluya. Saudara mungkin pikir saya belum bisa, belum menabur apa-apa. Tapi saudara saya percaya mungkin doa-doa saudara. Mungkin di tahun 2025 ini saya mau banyak menabur. Nabur. Karena ada firman Tuhan, penabur dan penuai sama-sama akan bersuka cita. Amin saudara. Mari kita lakukan bagian kita. Nanti Tuhan lakukan bahagiannya Tuhan. Katakan amin. Ada berapa banyak yang mau melakukan bagiannya? Saudara percaya ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan pasti melakukan bagian Tuhan. Kita ketemu Tuhan kok. Firman Tuhan katakan cari Tuhan, maka engkau berkenan ditemui. Amin saudara. Iya. Cuma ada tindakan kita.
Cari Tuhan, kekuatan Tuhan, dan cari wajahnya selalu. Ada kata selalu, waktu selalu, artinya tidak jemu-jemu saudara. Cari Tuhan terus, cari. Kalau belum ketemu, cari. Belum dapat firman Tuhan, cari. Belum ada, Tuhan saya sudah doa tapi mana Tuhan belum berbicara. Cari terus, doa terus, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya nanti Tuhan akan kasih firman-Nya buat Bapak Ibu dan saya. Dan firman itu yang akan Tuhan genapi dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Amin saudara. Nah, firman Tuhan ini saya percaya akan menjadi tuntunan buat kita. Di tahun 2025, tahun penuaian ini, Bapak Ibu dan saya pasti mengalami. Sama-sama katakan, saya pasti mengalami. Amin. Mungkin yang sakit Tuhan akan pulihkan kembali. Yang jatuh Tuhan ada angkat kembali lagi. Yang susah Tuhan akan hibur kembali lagi. Dan Tuhan akan menyatakan jalan-jalan baru untuk Bapak Ibu dan saya. Amin, katakan amin. Ada jalan-jalan yang baru yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Mari sungguh-sungguh cari Tuhan. Di 2025 ini, awal tahun ini, bulan pertama ini, cari Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Oh ralaba, kita mau berdoa, kita minta kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua. Oh ralaba syakata karalaba syanda. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sederhana. Tapi aku percaya Roh Kudus yang akan memberikan kami terus pengertian. Memberikan kami hikmat terus. Oh ralaba syaka, untuk kami tekun mencari Engkau. Untuk kami selalu mencari wajah-Mu. Untuk kami selalu mencari kekuatan-Mu. Karena ketika kami mencari Tuhan, kami ketemu sama Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kami. Orang-orang yang setia mencari Tuhan. Orang-orang yang mendapat perkenanan daripada Tuhan. Sehingga pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, penuaian yang besar terjadi, jiwa-jiwa, bahkan kami sendiri juga Tuhan dipulihkan, disembuhkan, mengalami mujizat-mujizat daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini tangan-tangan anak-anak-Mu yang naik kepadamu. Mari Tuhan, berkati tangan-tangan kami Tuhan, kami angkat kepadamu, kami percaya. Tuhan turun tangan untuk menjamah kami semua. Yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Yang mengangkat tangan buat Tuhan. Oh yang rindu terus untuk mencari Tuhan, yang berjanji untuk terus mencari Tuhan. Mencari Tuhan, mencari Tuhan. Oh mencari Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralaba syaka, kami berdoa Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang mengikuti online yang ada di tempat tidur, di rumah sakit atau di tempat dimanapun Tuhan. Roh Kudus kami berdoa. Tuhan jamah, kuatkan, sembuhkan, pulihkan ya Tuhan. Mereka mengalami pemulihan. Mereka mengalami Tuhan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Kesehatan yang daripada Tuhan. Dipulihkan, disembuhkan. Sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka menyaksikan kesaksian-kesaksian mereka kepada banyak orang. Dan banyak orang akan datang percaya kepadamu. Tuhan terima kasih banyak. Yang jatuh kami percaya Tuhan, angkat dan pulihkan kembali. Terima kasih banyak Bapa. Yang kurang kami percaya ada berkat Tuhan turun bagi kami semua, bagi anak-anak-Mu. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Oh ralaba syakata karalaba syakaralaba. Oh ralaba ya ralaba syaka. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh amat baik Tuhan bagi orang-orang yang setia kepadamu, yang selalu mencari Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami percaya apa yang kami doakan hari ini, saat ini, kami menerima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Bapak saat ini sebelum kami mengakhiri ibadah online ini, kami mau berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Kami mohon pimpinanmu, tuntunanmu, pengurapanmu, kekuatan, kesehatan untuk hamba-hambamu ini Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Welir Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin dan semua keluarga besar, penyertaan
Tuhan sempurna Tuhan. Pengurapan berkati Tuhan. Hamba-Mu ini dengan pengurapan yang luar biasa Tuhan. Program-program di YouTube yang ada Tuhan, kami percaya ada banyak orang yang diselamatkan, dipulihkan, bahkan menjadi pemuji penyembah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur dan berdoa juga untuk hamba-Mu di tempat ini, Ibu Oli, beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Kami percaya Tuhan, Tuhan lagi bawa kami masuk di dalam penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan lagi mengangkat kami Tuhan, kami percaya dan kami bersyukur. Pakai kami Tuhan, pakai pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Dan kami semua untuk memenangkan jiwa bagi banyak orang Tuhan. Pemulihan terjadi, penuaian besar terjadi. Bapak terima kasih, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk anak-anak muda generasi Yeremia di masa-masa pencurahan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa. Tuhan tolong Tuhan, kami percaya Tuhan akan pakai mereka. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka, yang masih bersekolah, yang kuliah, yang bekerja, dimanapun Tuhan tempatkan mereka, mereka jadi berkat saksi bagi banyak orang. Terpujilah Bapa di surga. Kami bersyukur juga Tuhan, kami memberkati Indonesia. Damai, aman, sentosa, diberkati, perekonomian semua diberkati. Masuki tahun 2025 kami percaya perekonomian Indonesia dipulihkan. Terima kasih banyak Bapak. Berkat-Mu Tuhan turun bagi Indonesia. Juga bagi Presiden kami Bapak Prabowo dan Pak Gibran, Tuhan juga sertai dengan hikmat untuk memimpin bangsa dan negara kami ini Bapak. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami bersyukur juga Tuhan, kami memberkati kata-kata Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi persembahan yang akan kami berikan. Mari Tuhan berkati setiap persembahan kami. Kami percaya akan menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, melebarkan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan menerima berkat Tuhan dan mari angkat tangan kita dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati, terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.